Guinea U23 berambisi menang demi akhiri penantian 56 tahun tampil di Olimpiade. Baik timnas Guinea U23, Seydou Sow mulai menebar visual kepada timnas Indonesia U23. Sow menegaskan Guinea berambisi menang demi kembali berlaga di Olimpiade setelah terakhir kali terjadi pada 1968 atau 56 tahun silam. Timnas Guinea U23 akan bentrok dengan timnas Indonesia U23 pada laga playoff Olimpiade 2024 Paris. Duel kedua tim dijadwalkan berlangsung pada Kamis 9 Mei 2024 malam waktu Indonesia Barat. Jika berhasil meraih kemenangan dan mengamankan tiket terakhir berlaga di Olimpiade 2024 Paris, Guinea U23 ataupun timnas Indonesia U23 akan tergabung di grup A bersama Prancis, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Timnas Guinea U23 terakhir kali berlaga di Olimpiade adalah pada 1968 atau 56 tahun lalu. Kala itu mereka gagal lolos ke perempat final karena hanya mampu berada di dasar grup A dengan nilai 2. Justin Hubner sudah latihan di Cerezo Osaka, timnas Indonesia U23 tetap semangat. Justin Hubner berlatih bersama Cerezo Osaka pada Rabu 8 Mei 2024. Dia tidak terbang ke Paris menyusul timnas Indonesia U23 ke Paris berlaga di playoff Olimpiade melawan Guinea. Cerezo Osaka mengunggah foto Hubner sedang berlatih. Sebelumnya Hubner juga menjalani sesi wawancara dan bertemu pemain timnas Indonesia Putri, Zahra Musdalifah. Zahra juga menjadi anggota tim Cerezo Putri. Raga Hubner memang sangat dibutuhkan timnas Indonesia U23 untuk mengambil lini pertahanan yang bolong sebab tim berjulukan Garuda Muda itu telah kehilangan Rizky Ridho yang masih diskorsing kartu merah. Untungnya timnas Indonesia U23 kedatangan Alfiandra Dewangga, bek asal PSIS Semarang itu adalah sudah tiba di Paris, Prancis pada Selasa 7 Mei 2024 dan bisa diproyeksikan untuk menggantikan Rizky Ridho. Respon STY soal penolakan Cerezo Osaka lepas Justin Hubner ke timnas U23. Pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong merespon penolakan Cerezo Osaka melepas Justin Hubner ke babak playoff Olimpiade Paris, Prancis pada Kamis 9 Mei 2024 malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi timnas Guinea U23 untuk memperebutkan satu tiket ke Olimpiade Paris 2024. Hubner memang tidak dilepas oleh Cerezo Osaka. Memang saya mengerti dari klubnya, tetapi ini pertandingan terakhir untuk lolos ke Olimpiade Paris, ujar Sintayong dalam sesi tanya jawab yang digelar PSSI. Jadi sebenarnya saya sangat sedih dan sangat disayangkan karena Hubner tidak dilepas mengingat timnas Indonesia U23 tidak sering mendapatkan kesempatan untuk lolos ke Olimpiade Paris, imbuhnya. Apalagi ini kesempatan terakhir timnas Indonesia U23 untuk masuk ke Olimpiade Paris, tapi Hubner tidak dilepas. Saya merasa sedih dan menyayangkan, jelas Sintayong. PSIS Sanjung dedikasi Alfiandra Dewangga untuk timnas Indonesia U23. PSIS Semarang melayangkan pujiannya untuk dedikasi tinggi Alfiandra Dewangga yang mendapatkan panggilan timnas Indonesia U23 untuk menghadapi Guinea U23 pada playoff kualifikasi Olimpiade 2024 Paris. Pasalnya Alfiandra Dewangga tak ingin berleha-leha setelah mendarat ke Paris pada Selasa 7 Mei 2024. Tanpa beristirahat lama-lama, dia langsung bergabung dengan sesi latihan timnas Indonesia U23. Padahal pemain PSIS itu harus menjalani perjalanan yang cukup panjang. Dari Semarang pada Senin 6 Mei 2024, dia bertolak menuju Jakarta. Terbang menggunakan pesawat, Dewa harus transit terlebih dahulu di Singapura sebelum menuju Paris. Dedikasi inilah yang membuat pemain berusia 22 tahun itu disanjung oleh klubnya, PSIS Semarang. Sebab sikap ini menunjukkan tekad besar Dewa untuk membantu skuad Garuda Muda merebut tiket Olimpiade 2024. Elkan Bagot tidak bisa gabung timnas Indonesia U23. Musim Elkan Bagot bersama Bristol Rovers dan Ipswich Town sudah berakhir. Namun bek berusia 21 tahun itu tidak bisa bergabung dengan timnas Indonesia U23. Timnas Indonesia U23 kemungkinan tanpa Bagot untuk babak playoff Olimpiade Paris 2024. Sebab pemain kelahiran Bangkok, Thailand itu tidak kunjung datang ke Prancis. Pada 1 Mei 2024, Elkan Bagot telah dipulangkan Bristol Rovers selaku klub kasta ketiga Liga Inggris ke Ipswich Town yang baru saja promosi ke Premier League untuk musim depan. Palang pintu berpostur 197 cm itu juga terlihat dalam pesta Ipswich Town ketika menyelesaikan divisi kedua Liga Inggris di peringkat kedua pada 4 Mei 2024. Sebelumnya Ketua PSSI Erick Thohir telah merayu Ipswich Town untuk mengizinkan Bagot ke timnas Indonesia U23, namun belum membuahkan hasil sampai saat ini. Wonderkid Guinea mulai tebar ancaman untuk timnas Indonesia U23. Pemain bintang Guinea U23 Agouibou Camara mulai mengirimkan ancaman untuk timnas Indonesia U23 menjelang perjumpaan keduanya pada laga playoff antar konfederasi menuju Olimpiade 2024 Paris. Agouibou Camara memastikan Guinea U23 memiliki ambisi yang berapi-api untuk menghadapi timnas Indonesia U23. Gelandang serang berusia 22 tahun itu mengatakan timnya saat ini sudah memasang fokus penuh untuk menghadapi Garuda Muda. Konsentrasi ini penting untuk mewujudkan
merupakan target besar mereka. Pemain yang sudah merintis karir di Eropa sejak berusia muda itu menegaskan tim berjulukan National Olympians ini memiliki semangat yang sama untuk meloloskan Guinea U23 ke Olimpiade 2024 sebab mereka sudah cukup lama tak merasakan panggung tersebut. Terakhir kali negara asal Afrika itu berpartisipasi ke level Olimpiade ialah pada edisi 1968. Target lolos inilah yang menjadi tujuan bersama skuad asuhan Kaba Diawara. Presiden FAM ungkap rencana duel Battle of Serumpun antara Malaysia versus Indonesia. Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia FAM, Datuk Hamidin Mohamad Amin, angkat bicara soal peluang penyelenggaraan pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Timnas Malaysia dalam laga persahabatan. Pasalnya Timnas Indonesia dan Malaysia sudah lama tak berhadapan-hadapan di atas lapangan. Duel syarat gengsi yang di negeri jiran bertajuk Battle of Serumpun itu sudah absen berlangsung dari 2 tahun. Terakhir kali skuad Garuda dan Harimau Malaya bertarung di atas lapangan ialah pada fase penyisihan grup Piala AFF 2020. Ketika itu, Garuda sukses unggul telak dengan skor 4-1 atas Harimau Malaya. Kedua negara ini memang punya jejak rivalitas yang panjang, apalagi jika dilihat dari jumlah pertemuannya. Timnas Indonesia dan Malaysia sudah berhadapan sebanyak 97 pertandingan di semua ajang sejak 1957 sampai 2021. Sadil Ramdhani doakan Faisal Halim, Akyar Rashid, dan Syafiq Rahim. Sepak bola Malaysia sedang terguncang. Rentetan teror kejam terjadi dalam sepekan belakangan terhadap 3 pemain berlabel Timnas Malaysia, termasuk Faisal Halim. Selain Faisal Halim yang membela Selangor FC, 2 pemain yang menjadi korban penyerangan itu ialah winger Terengganu FC, Akyar Rashid, dan gelandang Jorel Takzim JDT, Syafiq Rahim. Winger asal Indonesia yang bermain di Malaysia bersama Sabah FC, Sadil Ramdhani merasa prihatin dengan kejadian yang menimpa 3 sejawatnya di kompetisi negeri jiran tersebut. Faisal Halim menjadi korban paling parah dalam teror terhadap 3 pemain Malaysia. Dia disiram air keras ketika sedang berada di pusat perbelanjaan di Petaling Jaya. Pada 5 Mei 2024, Faisal Halim mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya, mulai dari kepala, punggung hingga tangan. Dia digambarkan mengalami luka bakar tingkat 4 yang berarti kerusakan luas di lapisan otot, tendon, dan tulang.